Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Minggu 22 Mei 2022 kita bisa kembali mengikuti tutorial web yang ke-6. Semoga dalam kegiatan 2 jam ke depan tidak ada kendala, baik itu sinyal, baterai listrik, dan kendala teknis lainnya. Hari ini kita akan mempertajam sebuah materi yang kemarin yang kita bahas, yaitu kemarin kita membahas media pembelajaran berbasis video. Nah, masih ingat nggak materi yang kemarin? Apa sih kira-kira keunggulan video sebagai media pembelajaran dibandingkan media-media yang lain? Memudahkan proses pembelajaran. Oke, secara spesifik Mbak Sela Akmalia. Kegunaannya itu kita dapat materinya seperti apa, pembelajarannya seperti apa, terus itu kita tuh lebih cepat paham apa yang sedang dibicarakan. Kalau kita berbicara seperti ini kan otomatis kita tuh belum mengerti gambarannya seperti apa. Kalau ada dengan video itu kita lebih mengerti lagi, lebih paham lagi tentang apa yang dibicarakan, begitu Pak. Banyak keunggulan-keunggulan yang kemarin sudah disebutkan oleh teman-teman. Nah, sekarang hari ini kita akan fokus bagaimana membuat video yang menarik bagi sekolah dasar dan sehingga video tersebut bisa memberikan kemudahan di dalam proses pembelajaran. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan durasi. Di dalam membuat video, durasinya jangan lebih dari 10 menit. Ya, ini akan menjadi sebuah kebosanan tersendiri. Kalau itu materinya panjang, boleh dipotong menjadi bagian-bagian, part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Kita bisa mempersempit topiknya jangan terlalu luas. Topiknya sempit tapi langsung tajam. Kalau kita lihat dari penelitian video-video yang ada di YouTube, rata-rata durasi yang konsisten dilihat adalah 2-10 menit. Lebih dari itu akan menjadi sebuah kebosanan. Kita bisa melihat dari video-video di media atau di aplikasi. Katakanlah ada TikTok, ada semacam snack video, dan beberapa video lain. Rata-rata mereka menyediakan untuk merekam sekitar 1 menitan ya. Selain durasi, maka teman-teman yang harus diperhatikan juga adalah terkait esensi dan estetika. Nah, esensi ini berkaitan dengan apa saja? Berkaitan dengan pemilihan materi. Mau materi tentang metamorfosis kemarin seperti itu, materi tentang alat pernapasan kah ya, dan lain-lain. Kemudian target audiens, apakah ini nanti untuk ditujukan kelas 7 ya, kelas 6, kelas 1, 2, atau kelas 3, tentunya agak sedikit ada perbedaan dari tingkatan maupun usia, yang dimana di dalam kurikulum Merdeka ini disebut dengan fase ya. Kemudian hal yang terkait dengan pedagogical knowledge content, bagaimana kita menyampaikan sebuah materi dengan cara-cara yang unik, dengan cara-cara yang menarik, tidak langsung to the point, tetapi ada intro-intro awalannya seperti itu. Selain esensi, yang perlu diperhatikan juga adalah estetika, yang mana ini menyangkut kualitas rekaman. Apakah rekamannya kabur, goyang, ya terlalu jauh, ini menjadi bagian dari kualitas rekaman. Apakah suaranya ada noise,
atau jernih ini juga kualitas di rekaman, dan juga estetika terkait editing. Nah, dua aspek ini yang menjadi perhatian kita di dalam membuat sebuah video sebagai media pembelajaran. Kita akan coba mempertajam terkait dengan apa itu pedagogical knowledge content. Mungkin teman-teman ingin menyampaikan sebuah konsep atau sebuah pesan terkait dengan materi pencernaan makanan. Kita tidak langsung ujuk-ujuk membahas usus buntu, usus 12 jari, lambung, dan seterusnya. Mungkin di video teman-teman bisa dibuat ilustrasi seperti ini di awal, ya. Anak-anak kan suka dengan film-film kartun, ya. Contoh misalnya ini Spider-Man. Jika posisinya digantung seperti ini, ya, apakah bisa kalau kita beri minuman susu, kalau kita beri makanan hamburger, apakah ini bisa dimakan oleh Spider-Man dalam posisi menggantung seperti ini? Ini sebuah pertanyaan yang perlu pembuktian, perlu dijelaskan, yang mana anak-anak akan merasa penasaran ini. Ya, kira-kira bisa nggak ya gitu kan? Nah, baru nanti gurunya masuk ke dalam konsep pencernaan makanan. Kemudian konsep tentang gravitasi dihubungkan dengan IPA-nya ya. Nah, ini yang tematik seperti itu. Nah, di dalam membuat video sebagai media pembelajaran ada 3 pekerjaan utama. Ada tahapan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Nah, tahap praproduksi ini akan menentukan keberhasilan tahap selanjutnya. Bagaimana kita memilih materi yang kita mau buat videonya, dan bagaimana tata cara penyajiannya nanti kita tuangkan dalam bentuk storyline atau dalam bentuk naskah, atau bisa juga dalam bentuk storyboard-nya. Dan ini penting ya, kemarin sudah saya jelaskan di pertemuan berikutnya, ketika pekerjaan membuat video ini dikerjakan oleh tim, maka naskah sangat berperan penting, supaya timnya tahu nanti harus bagaimana. Kalau itu dibuat sendiri sih, bisa jadi naskah kita lewatkan karena ada di kepala kita. Tapi kalau ini dikerjakan tim, maka sangat penting dibuat naskah dulu. Kemudian, proses selanjutnya adalah proses shooting. Mengambil gambar, apakah itu shootingnya di luar ruangan atau di dalam ruangan. Yang tahap terakhir adalah tahap editing. Ya, tahap editing ini yang disebut dengan pasca produksi. Memotong bagian-bagian yang tidak perlu. Ya, menambahkan ilustrasi musik, menambahkan elemen tulisan. Ini bagian pasca produksi. Nah, untuk praproduksi yang perlu teman-teman perhatikan terkait dengan apa visualisasi video dan narasinya. Yang mau disuarakan, yang mau dinarasikan, dibacakan itu teman-teman sudah tulis. Kalau tidak terbiasa, kalau sudah biasa seperti reporter atau presenter, saya kira tanpa teks mereka sudah alami. Tetapi kalau kita yang tidak biasa, mungkin perlu narasi yang kita tulis di buku atau di kertas atau di media lainnya. Aset-aset visual, mungkin teman-teman perlu gambar tambahan, bisa silakan di-download di Google, cari yang free ya, ada soalnya beberapa gambar itu yang berlisensi, ada yang free. Dan juga terkait dengan durasi tadi ya. Jangan lebih dari 10 menit, kemudian kita susun story lainnya seperti pada contoh ini ya. Ada storyline atau naskah dalam bentuk lengkap juga bisa. Nah, ini adalah contoh proses produksi indoor ya, di dalam ruangan. Di dalam ruangan dengan teknik green screen. Walaupun sekarang beberapa aplikasi tanpa green screen pun bisa. Tapi dengan green screen saya rasa lebih sempurna di situ visualisasinya. Kita bisa mengganti latar belakang kita dengan apapun. Dengan materi PowerPoint yang kita buat, bisa gambar-gambar memperkuat materi dan
lain-lain. Nah, untuk memproduksi sebuah video pembelajaran ya, terutama yang outdoor, ini perlu diperhatikan beberapa aspek. Kalau indoor mungkin standar-standar saja seperti ini ya. Kalau outdoor ini ada berapa banyak variasi yang bisa kita lakukan. Nah, variasinya apa saja yang bisa kita lakukan? Pertama, variasi terkait sudut pengambilan gambar atau kamera angle. Bagaimana kamera itu diletakkan di atas, di tengah, di bawah itu bisa kita kombinasikan. Yang kedua adalah bidang pandang, framing, seberapa luas area yang akan kita bidik, ya, apakah di bagian tubuh tertentu atau keseluruhan. Ini semua akan menentukan kualitas gambar tersebut. Juga gerakan kamera. Kamera ini mau bergerak dari kiri ke kanan, atas bawah, ya. Ini ada tata aturan di dalam dunia videografi yang nanti teman-teman bisa menghasilkan sebuah video yang bagus. Saya yakin mungkin ada mata kuliah yang lain yang mewajibkan teman-teman untuk membuat video. Ya, supaya nanti membuat videonya tidak asal jadi, tentunya ada konsep-konsep teori sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal. Kita akan coba kupas satu persatu ya, terkait dengan berbagai teknik variasi yang kita bisa gunakan dalam pengambilan gambar bergerak. Yang pertama ada teknik pengambilan gambar bergerak dengan penempatan kamera atau kamera angle. Nah, di dalam menempatkan kamera atau kamera angle atau sudut pengambilan gambar, ini ada beberapa variasi yang bisa teman-teman lakukan. Ya, ada yang disebut bird eye view atau pengambilan dari sudut mata burung. Kalau dari sudut mata burung, teman-teman bisa bayangkan berarti akan mendapatkan objek dari atas. Nah, teknologi ini sekarang juga mudah dan murah ya. Teman-teman bisa menggunakan drone. Drone sekarang sudah terjangkau. Ada yang di bawah 1 juta, ada yang di atas 10 juta juga ada ya. Ini bisa gunakan. Kemudian ada juga yang high angle. High angle ini sama dengan bird eye angle, cuma tidak terlalu tinggi ya. Tidak terlalu tinggi dalam artian teman-teman boleh memanjat objek yang ada di sekitar, memanjat kursi atau tangga, ya, atau menggunakan tongsis itu juga bisa untuk mendapatkan sudut pandang high angle. Ada juga sudut pandang low angle. Berarti ini kita harus sedikit jongkok untuk mendapatkan efek low angle. Dan antara high angle dan low angle tentunya ada tujuan ya. Kalau high angle ini biasanya untuk memberikan kesan objek yang kita shooting itu merasa terintimidasi, merasa terkerdilkan, merasa terancam. Ini dengan menggunakan teknik high angle. Kalau low angle ini membuat kesan bahwa objek tersebut, tokoh tersebut menjadi tokoh yang memiliki power, ya, memiliki kekuasaan ya yang lebih ya dibanding objek-objek yang ada di dalam lingkungan tersebut. Jadi tidak hanya membuat variasi high dan low, tetapi ada tujuan dari setiap sudut tersebut. Ada juga yang disebut eye level atau strike angle. Eye level ini ya pandangan mata biasa. Kita tidak perlu manjat, tidak perlu jongkok, tapi lurus saja.
Nah, di dalam membuat video pembelajaran, biasanya menggunakan yang ini. Ada juga yang disebut dengan frog. Frog angel ini pandangan mata kodok, ya, seperti kata biasanya ini videografernya sampai berbaring-baring ini di lantai ya, di tanah gitu ya. Misalnya kalau misalnya mengambil sudut pandang dengan frog eye ini gitu ya. Nah, seperti itu ya, yang teman-teman perlu pahami terkait dengan variasi-variasi penempatan kamera atau kamera angel. Saya akan coba uji pemahaman yang saya minta teman-teman langsung menjawab. Ya, langsung menjawab aja dengan suara. Kalau gambarnya seperti ini, ada Pulau Kumala di tengah sungai, ada jembatan Kutai Kartanegara, ada Tenggarong seberang, ada Tenggarong kota. Kalau ini kira-kira sudut pandang apakah yang digunakan? Bird eye view. Ya, betul sekali. Kalau seperti penampakan seperti tadi, bird eye view. Kalau hasilnya seperti ini, Yang high angel. yang high angel, ya, high angel. Ini cukup dengan memanjat objek tertentu yang lebih tinggi atau menggunakan tongsis. Nah, kalau hasilnya seperti ini, yang mana ini? Yang bagian pakai low angel ya, low angle. Ya, low angel ya. Nah, ada anak-anak main engklek. Ini diambil dari sudut pandang apa ini? Level. Ya, yang ini eye level atau lurus saja ya. Nggak usah manjat, nggak usah jongkok ya. Makan menghasilkan seperti ini. Kalau yang ini? Yang frog eye, Pak. Oke, yang ini yang frog yaitu pandangan mata kodok atau mata katak. Nah, tentunya tadi saya tegaskan lagi, variasi-variasi ini tidak sekedar variasi, tapi ada misi, ada motivasi, ada tujuan. Nah, ini biasanya untuk kita, kalau kita gunakan untuk video-video, untuk drama gitu ya. Syuting dari mana nih anak ini gitu kan. Bawa ke lurus ke atau atas itu. Tergantung ide ceritanya nanti. Oke, sekarang kita coba variasi-variasi yang lain. Kalau yang tadi kita terkait variasi penempatan kamera. Sekarang kita masuk variasi ke bidang bidikan. Yang dibidik itu yang bagian mana? Kalau kita ambil contoh objeknya adalah manusia, maka ada beberapa istilah yang perlu teman-teman ketahui dalam dunia videografi. Ada yang disebut ECU, Extreme Close Up. Nah, bagian ini adalah bagian detail yang ingin kita ambil. Misalnya teman-teman ingin memperlihatkan bulu mata yang cetar seperti itu ya, atau mungkin telinga orang Dayak dengan khasnya yang panjang ingin teman-teman ceritakan sebagai sebuah adat istiadat suku Dayak. Ini teman-teman bisa ambil secara extreme close up untuk mendapatkan detail informasi tersebut. Ada juga yang disebut dengan very close up. Very close up ini sudah mulai dari alis sampai bibir sudah bisa digambarkan ekspresi seseorang sedang sedih, sedang marah. Nah, dari bibir dan alis itu sudah bisa digambarkan. Itu namanya very close up. Ada juga yang disebut big close up atau BCU. Big close up ini agak sedikit lebar, mulai dari dagu sampai rambut. Ya, mulai dari dagu sampai rambut ini big close up. Ada medium close up, ini mulai dari dada sampai ke atas. Sampai di atasnya rambut beberapa senti. Ada yang disebut dengan medium shot. Ya, medium shot ini mulai dari perut ke atas. Ada yang disebut dengan knee shot. Knee shot ini mulai dari lutut
sampai ke atas, ya, bagian kepala. Ada yang disebut dengan long shot, ya, yaitu mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ini long shot. Nah, bagian-bagian ini penting untuk dipahami seorang videographer, ya, kameramennya. Kamu harus nanti nyotengnya seperti ini, ya. Di bagian ini akan muncul ini. Ini variasi-variasi bidang yang dibidik. Kira-kira kalau gambarnya seperti ini bidangnya apa ini? Medium Pak. Oke, betul sekali. Jadi yang ini medium close up. Nah, itu tadi terkait dengan area bidikan. Sekarang kita akan fokus bagaimana menggerakkan kamera. Kamera bergerak jauh, dekat, atas, bawah, kiri, kanan itu ada tata aturannya, ya, yang perlu teman-teman pahami di dalam membuat media berbasis video. Ada yang disebut zooming. Zooming ini untuk menghasilkan gambar besar dan kecil, gambar detail, dan gambar utuh dengan teknik memutar bagian lensa. Kalau di handphone mungkin teman-teman tinggal diusap-usap aja, ya, di bagian layarnya. Jadi pergerakannya ini pergerakan optik, ya, bukan pergerakan kameranya, optiknya yang kita gerakkan sehingga menghasilkan gambar jauh dan dekat, detail dan lengkap, seperti itu. Ada juga pergerakan kamera ke kiri dan ke kanan di sudut yang sama. Ini disebut pan left dan pan right. Ini misalnya saya contohkan seperti ini. Nah, ini ke kiri, ya, ke kanan, ya, di sudutnya sama. Nanti teman-teman bisa gunakan tripod. Tripodnya nggak bergerak, ya, cuman kameranya aja kiri. Acara wisuda misalnya kan, siapa kiri ke kanan, seperti itu, ya. Ini namanya pan left dan pan right atau panning. Ada juga pergerakan kamera yang menunduk dan mendongak. Tail up, tail down. Tail up mendongak, tail down menunduk. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kan ini ada tripodnya, saya nundukkan sini, misalnya ada acara upacara bendera. Kita bidik benderanya mulai dari bawah sampai ke atas, sampai ke Indonesia Rayanya selesai, sampai bendera di puncak. Ini tail up, tail down di sudut yang sama. Ada juga teknik dolly. Nah, teknik dolly ini akan menghasilkan gambar dengan tujuan seperti zoom in, zoom out untuk objek jauh dan dekat. Kalau zoom in, zoom out kan kita hanya menggores-gores atau memutar lensa, ya. Nah, kalau di dolly ini beda lagi ini. Kalau di dolly ini kita mendekatkan objeknya, didekatin dread, ya, mendekat, ya. Nah, ini sampai mendapatkan detail ini. Ini dolly in, ya. Mundur lagi, dolly out. Nah, kalau kita kamera standar seperti ini, lebih baik menggunakan teknik dolly ini. Kalau teman-teman menggunakan teknik zooming, zoom out, hasilnya akan kabur atau pecah. Nah, lebih baik mendekat atau menjauh. Memang kalau menggunakan dolly ini kadang bergetar, oleh karena itu perlu menggunakan alat tambahan, pakai stabilizer, pakai gimbal. Walaupun kita sambil lari, sambil jalan mendekat, itu tetap halus. Ya, ada alatnya seperti itu. Walaupun di beberapa aplikasi memang ada itu stabilizer bawaan aplikasi yang sedikit goyang-goyang menjadi halus. Ini teknik menggerakkan kamera, ya. Nah, cara menggerakkan kamera yang lain adalah dengan cara crab atau kepiting, ya. Ini mirip dengan
pen tadi ya, kalau pen tadi itu eh, kameranya noleh kiri ke kanan, tapi kalau yang crab bergerak di sana sini ya, kiri ke kanan, nah, ke kanan seret, kayak kepiting tuh jalannya miring seperti itu ya. Nah, bergerak kameranya, bukan hanya noleh. Kalau noleh tadi pen, kali-kali ada yang bergerak begini namanya crab left dan crab right. Hal yang juga terpenting dalam membuat video adalah tata cahaya. Tata cahaya ini fungsinya bermacam-macam. Ada cahaya sebagai penerang, ada cahaya sebagai dimensi, dan cahaya sebagai pemilihan. Nah, tentunya kalau cahaya sebagai penerang udah biasa untuk menerangi objek. Tapi kalau sebagai dimensi ini biasanya untuk menciptakan kesan atau dimensi tertentu, menimbulkan kesan efek 3 dimensi juga bisa. Juga cahaya sebagai penerang atau cahaya sebagai pemilihan. Kalau saya sebagai pemilihan ini katakanlah dalam sebuah panggung konser, boleh jadi cahaya itu mengarah ke vokalis, kemudian nanti cahaya mengarah ke drummer ketika drumnya yang dominan, cahaya mengarah ke gitarisnya ketika permainan gitarnya sedang dimainkan. Itu maksudnya fungsi tata cahaya sebagai pemilihan. Nah, tentunya di dalam membuat cahaya, terutama cahaya itu cahaya buatan, maka ada yang perlu diperhatikan ya. Ada key light, fill light, dan backlight. Fungsinya bermacam dan berbeda-beda. Key light ini cahaya utama yang paling terang. Kemudian kalau fill light ini cahayanya agak sedikit redup, ditempatkan di sudut yang berlawanan. Kalau backlight ini di belakang ya. Ini supaya tidak ada bayangan yang nampak di dalam cahaya tersebut. Nah, di dalam menggunakan cahaya, tentunya teman-teman juga harus bisa perhatikan, terutama cahaya alam ya. Begitu juga dengan cahaya buatan yang tadi teknisnya sudah dijelaskan. Kalau di cahaya alam, yang ideal itu sekitar jam 8 atau 10 kalau kita mau syuting. Kalau sore ya sekitar jam 4, jam 5. Nah, punya Mbak Sela Akmal ini entah kameranya atau cahaya nih yang bermasalah ini. Kok gelap ini? Kameranya, Pak. Kamera ya. Memang beberapa kamera dari laptop kita masih kurang support sehingga cahaya walaupun terang agak sedikit gelap seperti itu. Karena saya lihat backgroundnya terang, tapi di bagian wajahnya agak gelap, berarti mungkin faktor di kameranya. Bagaimana dengan proses pasca produksi? Pasca produksi ini menyangkut bagaimana kita mengedit. Ya, mengedit gambar. Nah, menginsipkan suara, menambahkan transisi, ya, menambahkan teks. Hari ini kita akan coba praktek pembuatannya dengan OBS Studio. Yang saya gunakan untuk tampilan hari ini juga menggunakan OBS Studio. Setiap tutorial web saya juga rekam. Ini saya rekam dengan menggunakan OBS Studio seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, untuk memulai ini bagaimana langkah-langkahnya? Oke, coba teman-teman silakan buka laptopnya. Ini hanya jalan di laptop ya, nggak bisa di handphone ya. Silakan diketik aplikasinya, namanya O, B, dan S ya. Ketik aja seperti itu. Enter, nanti akan muncul OBS Project. Nah, seperti ini. Coba dipraktekkan langsung ya, supaya nanti bisa mengikuti. OBS Project kita klik, dan aplikasi ini betul-betul free. Ya, tidak ada watermarknya, tidak menggunakan serial number, kayak ini open source. Kita bisa menggunakan tanpa lisensi, tanpa harus memilih. Ada beberapa kadang yang menggunakan aplikasi hasil crack. Ya, crack itu sebetulnya sebuah pembajakan yang ilegal seperti itu. Kalau yang ini tidak diperlukan itu, teman-teman tinggal pilih nih komputernya Windows, Mac atau Linux, pilih yang Windows. Dan pastikan Windows-nya Windows 8 ke atas.
Windows 10 boleh, Windows 11 boleh. Ya, kita klik di sini ya. Ini kira-kira membutuhkan waktu 1 menit. Ya, silakan teman-teman unduh dulu ya. Baru nanti kita akan coba demokan, kita praktekkan sama-sama cara menginstalnya. Downloadnya ada di mana? Ada di menu download. Udah ada yang sampai di sini? Misalnya downloadnya. Sudah, Pak. Nah, kalau sudah baru ditekan Belum klik. Pak, Ya, tergantung kecepatan internet dan spek komputernya sih ya. Tekan open. Kemudian nanti proses instalasi sedang berlangsung. Kita tekan tombol next untuk melakukan langkah selanjutnya ya, tekan next. Setelah nanti ditekan tombol finish, maka teman-teman di komputernya ada tambahan lagi icon di desktop ini ya, OBS Studio. Karena komputer saya sudah terbuka OBS, maka saya cancel aja ya. Nanti teman-teman tekan launch anyway ya, tekan launch anyway. Saya udah terbuka supaya nggak double. Oke. Terbuka akan muncul tampilan hitam seperti ini. Seperti yang saya sedang gunakan hari ini, saya seolah-olah berada di dalam sebuah siaran studio. Ini juga permainan dari OBS ya, permainan OBS namanya. Kita akan coba mulai dari awal layar kosong. Karena saya sudah melakukan di awal, maka tidak bisa mengambil lagi, maka caranya adalah mengcopy. Copy, saya taruh di yang kosong sini tadi. Oke, misalnya saya akan menjelaskan konsep tata cahaya ini ya. Baik, kita mulai ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep tata cahaya dalam sebuah sinematografi. Bahwa ada 3 poin cahaya yang perlu diperhatikan, yaitu ada key light, ada fill light, dan backlight. Masing-masing cahaya memiliki fungsi yang berbeda. Kita ambil contoh backlight. Backlight ini adalah cahaya yang keberadaannya ada di belakang, yang fungsinya untuk menghilangkan apa itu yang disebut dengan bayangan dari objek tersebut. Ya, kita lihat hasil rekaman yang barusan tadi ya, yang singkat tadi saya memainkan 2 slide di Quizzes. Ya, tentunya nanti teman-teman bisa lebih banyak lagi ya, ini sekedar contoh. Kita lihat hasil rekamannya ada di mana ya. Hasil rekamannya ada di folder video. Oke ya, saya akan perlihatkan hasilnya. Mana tadi yang barusan 11.28. Oke, ini ya. Open with. Kemudian kita pilih yang tadi barusan saya rekam. Nah, seperti ini. Kita mulai ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas tentang konsep tata cahaya dalam sebuah sinematografi. Bahwa ada 3 poin cahaya yang perlu diperhatikan, yaitu ada key light, ada fill light, dan backlight. Masing-masing cahaya memiliki fungsi yang berbeda. Kita ambil contoh backlight. Backlight ini adalah cahaya yang keberadaannya ada di belakang, yang fungsinya untuk menghilangkan apa itu yang disebut dengan bayangan dari objek tersebut. Nah, itu contoh tadi ya. Contoh bahwa kita melakukan perekaman media kita menggunakan OBS. Nah, supaya teman-teman proses kita memijit record itu tidak terekam, teman-teman bisa gunakan shortcut. Shortcut tadi gantinya tombol-tombol tertentu saja. Ya, cara mengatur shortcutnya di sini ya. Setting, di menu setting ini ada hotkey. Nah, kalau teman-teman mau merekam itu nanti nekan tombol apa? Misalnya kan merekam itu misalnya tombol F2 misalnya ya. Berhenti menekan tombol F3 misalnya. Kita simpan. Nah, pada saat nanti teman-teman udah siap PowerPoint-nya, udah siap bicara ya, udah siap PowerPoint-nya, tekan tombol tersebut, Ctrl F2 akan merekam. Jadi proses kita menekan tombol record itu tidak
tidak terlihat. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak elemen-elemen yang lain? Tadi kan elemen gambar sudah, elemen wajah kita sudah. Kalau menambahkan elemen tulisan di sini ya, tekan tanda plus, pilih teks GDI. Kita tekan OK. Ya, misalnya ini ya. Misalnya topiknya tadi tata cahaya ya, misalnya kan. Kita tekan OK. Kita taruh di tempat yang terserah teman-teman taruh gitu ya. Mau ditaruh di atas, di bawah ya. Mau di atas ini juga monggo gitu kan. Ini ya. Nah, tulisan ini teman-teman bisa geser juga gedenya secara manual seperti ini boleh ya. Nah, ini. Tulisan ini bisa digerakkan ya. Kalau yang ini statis, kalau katakanlah bunyinya panjang sampai tidak muat, boleh teman-teman gerakkan. Cara menggerakkannya di sini ya. Klik kanan di tulisan tersebut, pilih filter dan diklik kanan di bagian yang kosong ini. Add, pilih yang scroll. Oke, tekan OK. Nah, kita geser ini. Nah, semakin ke kanan, semakin cepat gerakannya. Ya, semakin kanan, jangan terlalu cepat, nanti anak-anak pusing kan melihatnya ya. Tidak bisa dibaca ya, pelan-pelan saja. Kira-kira segini bisa terbaca, Mas. Nah, tulisannya bergerak. Nah, seperti itu. Gimana? Sudah ada berhasil sampai menambahkan beberapa elemen ya, elemen gambar, elemen wajah, atau elemen tulisan, dan elemen display capture tadi. Di laptop saya ini waktu mau masukkan video capture device munculnya begini Pak. Atau ini laptopnya yang tidak mendukung atau gimana ya? Kameranya sedang dipakai oleh Microsoft Teams. Enggak Pak, saya pakai HP. Kameranya kalau dipakai Microsoft Teams wajah kita muncul enggak? Enggak juga, munculnya begitu Pak. Berarti rusak di perangkat kameranya memang ya. Walaupun kita ngezoom atau pakai Microsoft Teams memang enggak berfungsi ya. Iya, berarti ya kameranya. Dari laptop. Betul ya, itu ada kerusakan di sistem kameranya itu. Itu ada pilihan ya, ada pilihan apa saja di situ terpilihnya. Tidak ada pilihan. Nggak ada Pak, gini aja. Oh iya, ya boleh jadi itu perangkat keras di laptopnya yang sudah nggak normal lagi ya. Yang lain gimana? Ada problem atau sudah aman? Gimana Pak Imam, aman aja laptopnya? Bisa tampil wajah dan PowerPoint? Laptopnya aman Pak, orangnya nggak aman Pak. Kenapa nggak aman? Enggak, tadi sudah terdownload Pak, terus saya seperti yang sampean bilang Pak, klik share terus habis itu tanda plus, saya cari foto nggak ada fotonya Pak. Harus download dulu Kak Pak? Fotonya kan download dari WA tadi yang saya kirim ke WA tuh. Oh gitu. Fotonya dari Pak. Mengambil sendiri di Google sih bisa aja ya. Cari sendiri di Google. Ini saya kasih contoh dari WA supaya cepat aja gitu kan. Kalau narasinya itu diketik tapi kita nggak berbicara itu gimana Pak? Nggak masalah Kak Pak? Diketik kita nggak berbicara, kurang memberikan bantuan kepada anak-anak. Kemarin kan kita sudah belajar ada anak-anak yang tipe auditory, ada tipe audio, ada tipe yang visual. Ya, kalau anak-anak yang tipe auditory butuh suara. Ya, jadi apa yang dijelaskan tersebut mereka mau sambil main kelereng, mau sambil noleh ke kiri, masih bisa dicerna oleh anak-anak. Jadi keberadaan suara itu penting. Seperti ini saya buat ini pakai ini Halo sahabat rumah belajar. Filmora, ini saya buat pakai Filmora. Interaktif?
dan saya Apa kombinasikan dengan yang lain. interaktivitas di dalam multimedia tersebut? Fungsinya apa? Dan bagaimana model-model penerapan dalam dunia pendidikan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, tentunya ada intronya seperti tadi ya, ada intro yang membawakan ke materi. Multimedia interaktif adalah pemanfaatan komputer untuk membuat tindakan user, baik itu melalui kendali user maupun kendali sistem. Saja, kapan saja, dengan siapa saja. Sampai jumpa. Nah, itu contoh-contoh video pembelajaran yang bisa nanti teman-teman kreasikan sekreatif mungkin. Ambil contoh-contoh yang ada di rumah belajar, contoh-contoh yang ada di YouTube. Ya, tentunya harus membuat lebih kreatif dari yang ada. Kalau misalnya ada topik yang sama, mencari tentang reproduksi yang saya contohkan tadi, dengan cara itu mungkin Pak Imam akan membuat dengan sudut pandang yang berbeda walaupun materinya sama. Nah, videonya tadi teman-teman harus letakkan di YouTube. Untuk naruh ke YouTube bisa semua ya. Nah, untuk naruh di YouTube udah gampang aja ya kan. Begitu kita buka YouTube, nanti login ya. Katakanlah teman-teman sudah login, udah tekan tanda plus ini, upload video. Oke, setelah upload video, kemudian pilih filenya tadi ya. Tadi filenya ada di folder video. Ada di 1128 kalau nggak salah tadi. Kemudian teman-teman kasih namanya. Nama di YouTube ini penting ya. Karena ini akan pencarian ya. Pencarian akan berdasarkan nama. Misalnya ini saya kasih nama tadi ada Tata Cahaya. Tata Cahaya dalam sinematografi. Nah, oleh nama kita juga penting ini ya. Kenapa perlu dikasih nama kita? Boleh jadi materi tentang tata cahaya itu banyak yang membuat. Mungkin ada 100 atau 1000 orang yang membuat materi dengan judul yang sama. Kita tambahkan yang dibuat oleh nama kita sendiri. Saya yakin ada hanya satu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini judulnya dilengkapi oleh nama kita, sehingga mudah dicari. Ya. Kemudian nanti yang lain-lain boleh diisi ya, deskripsi ini boleh penjelasan seperlunya ya, yang diinginkan dikosongkan juga nggak masalah. Ini gambar jika ada ya. Kemudian kategorinya kalau lebih dari satu boleh. Udah langsung pilih yang not for kids. Tidak untuk anak-anak, walaupun video anak-anak supaya apa? Ini bisa diberi komentar. Ya, supaya beri komentar video kita, entah itu berupa saran, ujian atau yang lain. Kita tekan next ya. Pilih public ya. Baru pilih publish, jangan dipilih privat ya. Kalau privat nanti saya nggak bisa menilai itu, nggak bisa melihat. Pilih yang public ya. Supaya orang lain bisa memanfaatkan video kita. Ya, kita jangan meng-underestimate punya saya ini biasa aja. Boleh jadi biasa bagi teman-teman, akan luar biasa bagi orang lain gitu ya. Ya sudah, ini sudah jadi videonya, baru kita share ke LMS di sini. Dan ini sudah langsung jadi lah ya. Ini yang video barusan tadi ada di YouTube saya ya. YouTube untuk latihan ya. Kalau YouTube yang untuk kegiatan pembelajaran saya biasanya menggunakan di YouTube saya, yang lain di rumah belajar streaming. Ini sudah banyak. Rumah belajar Kaltim, karena rumah belajar juga banyak itu ya. Jadi saya memilih yang rumah belajar yang Kaltim. Ini saya coba putar dulu. Bahwa ada 3 poin cahaya yang perlu diperhatikan, yaitu ada keylight, ada V-light, dan backlight. Masing-masing cahaya memiliki fungsi yang berbeda. Kita ambil contoh backlight. Backlight ini adalah cahaya yang keberadaannya ada di belakang, yang fungsinya untuk menghilangkan
apa itu yang disebut dengan bayangan dari objek tersebut. Oke, sudah tadi ya. Nah, ini link video rekaman hari ini, insya Allah nanti saya taruh di YouTube resmi saya di Rumah Belajar Streaming atau Rumah Belajar Kaltim, yang isinya udah ribuan ini, ada ribuan video-video rekaman tutorial web, mulai dari sesi awal sampai yang hari ini nanti biasanya saya taruh sini semua ya. Oke, seperti itu untuk materi hari ini. Mudah-mudahan nanti hari Sabtu depan sudah bisa terkumpul semua. Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri sesi? Mbak Evi Sofiawati, udah? Aman aja ya? Insya Allah aman Pak, nanti dapat di rumah belajar diulang lagi. Ya, oke. Saya rasa bisa ya. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.